Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat, ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan. Si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih duriah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu duriah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Orang Robito Alawiyah ini sekarang ini sedang menonton kita. Kan Abah ada orang di Robito Alawiyah gitu kan tadi. Mereka instruksinya apa? Mereka udah nyuruh orang Ba'alwi itu diam. Namanya dia dijamin surga ini itu, maka saya akan keluar dari agama Muhammad. Itu seperti apa, Bah? Itu maksudnya. Iya. Itu kan hanya bahasa kiasan Abah saja, karena dalam pandangan Abah itu susah dibicarakan, kata Abah, karena Abah ini tidak punya ilmu, tidak punya dalil, tetapi Abah hanya bisa melihat dengan mata batin, gitu.
Sehingga ungkapan itu hanyalah merupakan pernyataan hati yang sulit untuk dijelaskan kepada halayak sebetulnya. Daripada halayak bingung, kata saya, kalau kalian takut meninggalkan Ba'alwi di dosa, biar dosanya tampung aja ke Abah saya itu semua, gitu. Karena saking saya ingin meyakinkan bahwa sesungguhnya apa yang dilihat dengan mata batin ini yakin tidak salah. Kalau mata dohir masih bisa menipu, dalil masih bisa ada dari lain. Khobar, tidak semua khobar itu akan benar, karena khobar itu harus diverifikasi. Tapi kalau mata batin susah itu, karena itu sudah hakul yakin. Abah melihatnya bukan dengan hanya sebatas dengan akal dan pikiran dan dalil gitu kan, tapi kan susah untuk menjelaskannya, Kiai. Makanya Abah katakan tadi semua, kalau seandainya mereka itu benar dan Nabi Muhammad itu adalah mendukung mereka, sayalah orang pertama yang berhenti jadi umat Nabi Muhammad. Berarti belum beres itu demikian. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya baginda Nabi Muhammad akan ada di pihak kita gitu. Nah itu, jadi kalau menurut Abah, jadi Abah itu bukan ahli ilmu, cuma istilahnya ya barangkali sedikit dibukakan mata batin untuk melihat apa namanya gururnya mereka gitu kan tadi. Apalagi kata Abah, kalau seandainya mampu melihat wujud mereka secara batin, itu jelas sudah tertolak, tapi kan tidak bisa disampaikan fakta itu, karena itu apa yang dilihat oleh mata batin. Dan itu pula yang Abah yakin dilihat oleh guru Abah pribadi, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Abah Anom, itu seumur-umur tidak pernah menginstruksikan jarah ke Habib. Tak satupun makam Habib yang dijarahi baik di Indonesia maupun di dunia. Itu sudah menunjukkan kepada kita, kepada muridnya, siapa mereka itu. Cuma mereka hanya melihat secara basyirah, tapi tidak bisa disampaikan dengan kalam gitu kan tadi. Itu masalahnya sesungguhnya. Jadi jangan banyak dari kalangan Ba'alwi yang mengatakan, katanya Syekh Nawawi Al-Bantani seolah-olah mengisbat, Hadratus Syekh seolah mengisbat. Saya yakin orang-orang kasap semacam itu bukan berarti tidak melihat, tapi lihat saja dari perbuatannya gitu. Jadi makanya Abah pun ngomong begitu, punten gitu kan tadi. Kata Abah, kalau kalian para mukibin, para kiai yang masih mendukung Ba'alwi itu takut, kan masalah hidup di dunia ini masalah dosa dan pahala. Kalau takut dosa serahkan ke saya gitu kan tadi. Saya siap nampung seluruhnya, dan saya siap berhadapan dengan baginda Nabi masalah ini gitu kan. Betul. Nah, itu. Kalau Abah begitu pun gitu kan. Betul, Bah. Tapi saya pun sepakat, Bah, dengan apa yang disampaikan Abah itu saya sepakat, karena memang di narasi Habaib itu, di hurufnya, di kitabnya itu tertulis begini, bahwa Nabi Muhammad tidak akan ridho ketika Habaib disakiti. Kalau benar Nabi Muhammad menjamin itu ke Habaib, saya yang keluar kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah tidak konsisten dengan hadisnya, di mana beliau itu bahwa nasab itu tidak menjamin, kan gitu, Bah. Iya, apalagi pernyataan beliau setelah Haji Wada kan. Beliau menyampaikan di dalam sebuah khutbahnya, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah, itu yang wa ta'addu mahabil azad tadi, annasuli adam wal adamani turab, la fadla li arabiyyin ila azamiyin, la fadla li aswada ila ahmar illa bitaqwa. Maka jelas di situ, berarti mau walaupun mereka itu ada duriat, kalau menurut Abah Kanan juga duriat Rasul gitu kan tadi. Abu Jahal itu juga duriat itu. Tetapi selama tidak mau iman, maaf, termasuk maaf Abu Thalib. Abu Thalib itu dicintai oleh Rasulullah, sampai Rasulullah tuh menangis-nangis mohon kepada Allah. Tetapi selama Abu Thalib tidak mau, selama Ba'alwi juga tidak mau ngikutin jalur Rasulullah, tertolak juga. Abu Lahab lah ya. Kalau Abu Thalib masih Abu Lahab diantara ya. Kan kayak firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta, itu kan berkaitan dengan Abu Thalib kan sebetulnya. Ya tadi ya. Jadi artinya tidak bisa kita ini, aduh susah ngomongnya kata Abah. Kalau Abah ingin ceritakan ini kepalanya mereka itu yang sekarang jadi top-top itu, kepalanya wujudnya apa sih? Sebetulnya Abah bisa sebutin gitu. Kasih aja satu aja. Aduh, udahlah jangan nanti jadi fitnah. Saya kira tidak perlu. Mohon maaf. Saya kira tidak perlu disebutin.
Kenapa? Karena biar tidak seperti Pak Alwi gitu loh ya. Nah, Apa-apa itulah yang yang penting sebenarnya kan di terkait dalam- basirah. dalam Jangan diri disebutin manusia monyet, itu ada. Mbah. Jangan Ya. sebutin monyet atau celeng, jangan ya. Aneh setuju. Jangan aneh ya. setuju. Tapi kalau nggak dirutin celeng dan monyet, terus wajahnya seperti apa tuh? Dracula. Ya. Yang Kir- lebih gawat daripada celeng dan monyet kan gimana coba? Aneh Nah, sangat itu Mbah, makanya. Arohi. Nah itulah kata Abah juga, makanya biarlah itu mah kalam Abah yang bertanggung jawabkan ya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah, karena yang tidak melihat tidak boleh juga menuduh mereka seperti itu kan masalahnya. Nah inilah kata Abah juga, pandangan batin itu adalah pandangan hakikat. Pandangan hakikat itu tidak bisa diceritakan secara syariat, kan itu masalahnya kan. Aneh. Iya betul Pak. Ya maka kalau karena bicara itu, syariat berarti kan tadi bicara dalil adalah bicara hujah, siapa yang paling kuat itu kan tadi, itu aja. Tetapi kalau bicara hakikat itu perkara yang dalam, susah diomongin kan Gadin. Biarkanlah yang menyaksikannya, yang melihatnya. Sebagaimana Allah mengatakan kul huwallahu ahad, itu adalah kepada Nabi Muhammad yang memang sudah menyaksikan ahadnya Allah kan gitu. Kalau kita mah baru nebeng aja gitu kan